Halo para wingitan, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Gua harap semua kabarnya baik, sehat selalu, senantiasa diberkati Tuhan. Seperti biasa pada malam hari ini, gua sudah kembali kedatangan seorang narasumber yang nanti akan bercerita seputar mistis, supranatural, serta pengalaman-pengalaman yang cukup mendebarkan dan membuat bulu kuduk merinding. Nanti juga akan diceritakan narasumber. Kemudian nanti juga akan ada beberapa yang dari awal perjalanan seorang narasumber mengalami hal tersebut. Nggak panjang lama lagi, nggak panjang lebar lagi, kita sapa dulu narasumber kita. Di sini sudah ada Abang Jack. Halo Abang Jack. Halo Bang. Apa kabar Abang Jack? Alhamdulillah Luar baik. biasa, Alhamdulillah Bang ya. Eh, Abang Jack ini dia bekerja di salah satu tempat hiburan malam di daerah Jakarta Selatan. Nanti juga akan ada cerita-cerita yang akan disampaikan oleh Abang Jack. Baik, Abang Jack, kalau nggak salah benar ya, bekerja di salah satu tempat hiburan malam di Jakarta Selatan ya? Ya, betul. Dari tahun berapa, Abang Jack? Dari tahun 2000-an. 2020. 2020 sampai 2024, kurang lebih 4 tahun sudah ya bekerja di situ. Kemudian Abang Jack sudah berkeluarga juga? Alhamdulillah sudah. Iya, iya, ya sudah berkeluarga dan bekerja tadi seperti yang saya bilang di salah satu tempat hiburan malam di daerah Jakarta Selatan. Baik, sebelumnya buat para wingitan, tonton dari awal sampai akhir, kemudian nanti juga jangan lupa like, komen, serta subscribe. Juga nanti juga ada follow Instagram kita di tembung_wingitan, kemudian di TikTok kita. Yang semuanya itu nanti juga akan membuat channel Wingit semakin berkembang. Oke, Bang Jack, kita langsung cerita juga. Gimana Bang Jack untuk pengalaman-pengalaman mistis, supranatural yang pernah Bang Jack alami di tempat kerja nih ya, kalau nggak salah ya? Iya, Di betul. tempat kerja. Di tempat Gimana kerja. Bang Jack? Itu khususnya di daerah Jakarta Selatan Jakarta gitu Selatan, ya. tempat Jakarta hiburan Selatan. tadi. Iya. Bang Jack mengalami apa pada saat itu, Bang? Jadi pas saya kerja nih, masuk sore jam 5. Karena kita kerja kan di hiburan malam itu ya, tempat hiburan malam Tempat itu. hiburan malam. Masuknya jam 5 Jam 5 sore. sore, pulang jam 2 malam. Jam 2 dini hari, jam 2 pagi dini Iya. hari. Apa yang terjadi Bang Jack pada saat itu, Bang? Itu saya pas pulang dari bekerja itu, pas saya pulang kan saya naruh motor khusus parkir karyawan itu kan lumayan jauh dari tempat bekerjanya ini. Iya, iya. Nah pas saya pulang bekerja, saya jalan untuk mengambil motor lah Ambil motor untuk pulang gitu ya. setelah pulang kerja. Iya. Pas nggak lama saya jalan dari tempat ini ke parkiran. Pas sebelum nyampe parkiran itu saya ketemu dengan sosok nih satu, ada di pos dekat parkiran motor tersebut. Itu Sosok apa itu Bang Jack? sosoknya itu tentara Belanda itu. Iya, Tentara Belanda. iya dia Di pos itu. di pos, Terus di Bang pos, Jack, oke. pos penitipan motor khusus karyawan lah Khusus gitu ya. karyawan, oke. Iya itu saya jalan, pas saya jalan saya nggak sengaja kan, namanya capek kita buru-buru gitu ya. Iya, iya. Pas kita jalan buru-buru ternyata di pos itu saya ngeliat kok ada orang. Bukan security ya? Bukan ya? Bukan security. Bukan Oh, iya. security, yang pasti ya makhluk halus lah Makhluk kayak halus, gitu. Tapi ya wujudnya itu kelihatan, cuma mukanya tuh nggak begitu jelas gitu, Ya, begitu nggak begitu jelas. jelas, dan dia tuh lengkap dengan pakaian zaman dulu lah, Tentara Belanda. Tentara Belanda. Lengkap dengan seragamnya. seragam dan helm gitu. Mungkin ya dulu semasa hidupnya pernah jaga kali. Oh, Iya kan, di pos tersebut gitu. iya. Terus apa yang terjadi Bang Jack? Pas ketemu apa ya, sosok tentara Belanda. Itu saya jalan aja. Saya jalan buru-buru ngambil motor gitu. Ngambil motor, Iya, ambil oke. motor di parkiran itu. Pas saya coba buru-buru nih manasin motor. Oh, menghidupkan atau masih Iya. nyetater motor tersebut. Pas disela itu motor nggak hidup-hidup. Kagak hidup-hidup. Iya. Tidak hidup-hidup. Iya, kurang lebih itu sekitaran 10 menitan. 10 menit dari jam 2 pagi pada saat Bang Jack selesai bekerja. Iya.
betul. Oke. Nah itu Terus? nggak hidup-hidup, pas banget saya juga naruh motor nggak jauh dari pos tersebut. Dan di Oke. bawah pohon jambu saya pas naruh motornya itu. Pohon jambu, situ ada pos, motor Bang Jack di bawah pohon jambu tersebut. Iya, pas saya Oke. selah nggak hidup-hidup. Oke lah, saya buru-buru tuh majuin dulu dikit. Pas saya majuin dikit, Oh. sempat saya, habis selah nggak hidup-hidup kan lumayan capek tuh. Saya Mm-mm. ngerokok dulu dah sebatang gitu. Oh, ya 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 ya. Sambil ngaso nih. Pas nggak lama, Mm-mm. sekiranya, kalau gue diam terus di sini kapan gue nyampe rumah kan begitu Iya, Bang. karena memang sudah jam 2 dini hari setelah pulang kerja. Iya, iya, iya. Iya, pas nggak lama salah lagi tuh coba jeger 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 jeger, nggak lama hidup, wah hidup nih, ya kan. Padahal mah hati udah sempet takut deh di baratnya nih. Udah Wah, takut lah ya, iya, takut mengalami benar itu takut. takut itu. Setelah hidup, apa yang terjadi Bang Jack? Setelah hidup ya manasin kisaran 3 menit nih, 3 menit. nggak lama lah 3 menitan itu saya panasin, karena kan saya bawa motor ya terbilang motor jadul lah. Motor jadul. Gitu. Oh, motor matic apa motor bebek atau motor apa? Motor bebek gitu. Oh, motor bebek. Iya, motor Oh, motor bebek. bebek lama ya. Motor Ya, ya. bebek lama gitu. Makanya saya panasin sebentar, saya buru-buru jalan, otomatis saya pasti lewatin pos itu lagi. Oh, melintasi pos tersebut. Iya. Sosok itu masih ada Bang Jack? Kalau Sosok tentara Belanda itu setelah kalau motor saya hidup. kalau saya lihat tegas nih gitu ya, saya mah nggak tegasnya ke depan aja. Saya nggak mau ngeliat-liat kiri kanan, yang penting motor hidup, saya langsung lanjut pulang ke rumah. Iya, iya, iya. Iya. Setelah terus Bang Jack. Pas setelah saya keluar dari area tempat kerja, Area parkir itu. area parkir tempat kerja, saya keluar, itu saya ngerasa leher saya berat. Oh, iya, iya, iya. Iya, leher saya sebelah kanan berat banget leher saya tuh. Terus Bang Jack. Pas nggak lama saya jalan tuh ngerasain buat nengok aja kayaknya ke kanan tuh berat banget, nggak bisa saya nengok, itu di motor posisinya. Oke. Bang Jack itu arah pulang kemana Bang Jack? Masih sekitar Jakarta Selatan atau? Saya arah pulang itu ke tepatnya Depok. Oh, di Depok, dari Jakarta Selatan ke Depok. Depok. Mas Saya pulangnya ke Depok mengendarai motor. dari motor, dan udah gitu merasa tuh leher kok semakin berat. Oh, Berat banget. Pas nggak lama berat, saya sempat nih istirahat dulu. istirahat di daerah masih seputaran Jakarta Selatan. Masih nggak jauh dari tempat saya bekerja, nggak Oh, jauh lah, untuk oke. beberapa meter lah kurang lebih di situ. Saya istirahat. Saya sempat usap-usap leher nih sebelah kanan. Kata saya, Sakit. ini kenapa ya? Saya bilang itu kok berat banget. Mm, Dan saya ini nggak curiga untuk, wah ini bekas yang tadi kan, Akibat jangan-jangan nih. dilihatkan sosok tentara Belanda tadi. Iya. Oke. Itu saya berhenti, nggak lama usap-usap, saya jalan lagi. Jalan kok malah sebeneran itu makin berat gitu. Oh. Terus apa yang terjadi Bang Jack? Apa setelah Pas saya jalan balik tuh ngerasa emang semakin berat, tetap aja kita kan emang nyata mau balik ke rumah harus gitu ya. pulang? Iya, iya, iya. Capek gitu. Udahlah, saya nggak pedulin lah, yang penting mah intinya saya selamat sampai rumah gitu. Pas saya terusin jalan. Emang bener-bener masih sakit, nengok pun kagak bisa ke kanan. Kalau ke kiri, kanan, oh iya, iya. ke kanan nggak bisa nih ke sini. Semuanya ke kiri lah, ibarat kata kalau ke kiri bisa. Itu saya jalan terus, pas saya jalan terus, itu emang semakin ini saya sampai istirahat lagi. Oh, 2 kali istirahat. Dua kali istirahat saya. Sambil merasakan menahan sakit karena tidak bisa menengok ke kanan ya pada saat mengendarai motor. Iya. Istirahat lagi terus Istirahat lagi saya di situ kurang lebih 5 menit saya istirahat di situ, istirahat lagi. Itu di daerah Antasari ya. di daerah Antasari. Saya istirahat di situ. Saya lumayan Sekitar jam berapa itu Bang Jack? Berarti dari jam kurang jam 2.20 setengah 3-an ya, setengah 3 dini hari ya. saya terus itu nggak lama istirahat, nggak lama saya lanjut jalan lagi dah. Saya pikir Masakin diri. mau sampai rumah jam berapa nih gua Iya, kalau iya, betul. kalau istirahat terus gitu. Terus saya jalan juga saya pelan ya. Oh, iya, iya. Saya jalan pelan terus nggak lama kan itu saya lewatin Jeruk Purut. Oh, dari Antasari istirahat melewati Jeruk Purut. Iya, Kuburan Jeruk Purut kan ya? iya betul. Kuburan Jeruk Purut itu kan pas belokan itu ya, belokan itu. Saya di situ ya
kita nggak sengaja juga gitu ya, namanya kita di jalan kan pasti kan ngelihat juga kemana-kemana mata. Posisi sekitar jam Jam setengah tigaan setengah lah itu. tigaan, Iya, oke, masih setengah tigaan itu karena masih. nggak jauh ya terus. Iya. Pas nggak lama saya jalan lihat-lihat jalan gitu, namanya saya nggak bisa ngeliat ke kanan gitu ya. Saya coba ngeliat nih ke atas kali gue bisa nih nengok gitu. Pas nengok ke atas gitu ngeliat sosok juga itu bang. Sosok apa Bang Jack? Kuntilanak itu saya lihat di atas pohon dia. Oh iya iya. Bajunya putih seperti Putih. biasa penampakan kuntilanak seperti biasa ya. Iya putih. Di atas pohon dia lagi nangkring. Oke. Itu juga nggak sengaja ya ngelihat gitu. Oke gitu kata saya. Tadi sana udah. Bang Jack berhenti lagi atau melintas aja? Langsung bablas aja jalan. Udah. Itu posisinya lah sedang biasa bergelantungan di Iya di atas pohon. Di atas pohon. dengan apa? Dan kaki diuncang-uncang. Kaki begitu. Iya. Atau rambut atau sambil tertawa? Enggak sih, cuman duduk Nggak aja dia. menawa gitu. Iya duduk aja, cuma mukanya nggak kelihatan juga, rambut ke bawah. Begitu ya, nunduk Iya. begitu. Bang Jack tetap melintas terus. Ya sejalan aja, saya pikir udah masing-masing lah. Saya Iya bilang iya gitu, iya karena iya kan iya. gue udah capek juga pulang kerja gitu. Iya kata iya saya iya gitu. iya. Pas nggak lama tuh jalan terus dah, jalan terus. Iya kan, terus jalan. Ini kita singkat cerita yang sampai ya. Akhirnya Iya. sudah masuk apa daerah apa dekat rumah ya Dekat di Depok rumah, tadi ya para iya. wingit karena Bang Jack ini tinggal di Depok. Oke. Pas kisaran kita mau dekat-dekat sampai rumah itu emang masih berasa sakit juga itu lehernya. Masih merasa Masih menahan sakit berat gitu ini Iya, badan iya, masih. iya. Pas nggak sengaja saya jalan juga tuh tes. Pas mau dekat rumah saya kan ada gang kecil tuh ya bang. Oke, iya iya. Ada gang kecil itu saya belok nih. Saya belok kan di gang kecil. Ternyata pas saya belok motor tuh nggak sengaja ngeliat lagi bang di situ. Ngelihat apa? Tentara Belanda lagi atau kuntilanak tadi? Saya ingat kuntilanak lagi bang. Kuntilanak lagi. Iya. Itu pas banget lagi diri. Itu saya lewatin juga. Namanya gang kecil, bisa mau balik kemana muter. Sama bergelantungan Enggak, atau kok dia itu lagi diri. Oh diri kali ini. Lagi diri di gang Iya. dia. Itu nggak sengaja saya bilang ketemu lagi gua kayak gini. Udah jalan aja saya. Jalan aja. Saya pikir kan emang di situ tempatnya juga kalau banyak yang bilang lumayan serem gitu ya. Oh tempat tinggal Bang Jack juga ada beberapa cerita. Itu apa Bang Jack? Si kuntilanak tersebut diri di apa pohon atau bangunan atau gang atau seperti apa Bang Jack? Pada saat melihat yang mau arah dekat rumah itu. Itu berdiri aja dia di gang. Di gang. Tapi madep sana dia. Dirinya madep sana, ngebelakangin saya lah. Oh berarti membelakangi Bang Jack. Iya. Oke. Kan saya juga ya bagaimana mau gimana lagi namanya gang kecil saya Iya, bablas dan aja itu juga terus. arah rumah Bang Jack kan Iya, jalan nggak jauh satu-satunya. dari situ, nggak Iya, jauh. Udah saya jalan aja sampai saya ngeliat di spion tuh pas di tanggulan aja saya langsung hajar gitu tanggulan saking buru-burunya gitu. Tanggulan kan ada polisi tidur namanya gang kecil gitu Iya. ya. Lihat spion? Spion udah nggak ada. Pas ngeliat spion kiri ya, spion kiri. Iya. Kan adanya dia sebelah kiri nih, saya lewatin. Pas saya tanggulan saya sebelah hajar, kiri. saya lihat spion sebelah Lihat kiri. spion sebelah kiri. Iya, kagak ada dia bang udah. Oke. Setelah itu sampai rumah Bang Jack. Apa Itu nggak jauh, nggak lurus jauh itu? dikit, ke kanan, Mm-mm. turun ke bawah, sampai saya di rumah. Setelah sampai rumah Sampai di rumah, kan saya punya anak kecil ya, Oh, masih ya. punya bayi. masih punya bayi. Iya masih punya bayi, jadi saya sampai di rumah itu nggak langsung masuk bang. Oh iya Iya, iya saya nggak karena langsung masuk. mengalami malam yang cukup berat ya para wingitan Bang Jack ini dari tentara Belanda kemudian tadi melewati Jeruk Purut sampai di rumah pun masih menemui sosok seperti itu. Bang Jack tidak masuk dulu setelah sampai rumah. Enggak, saya nggak masuk dulu, istirahat dulu. Gitu, karena saya mikirnya bukan takut dia ngikut ya. Iya. Saya mikirnya saya punya anak kecil. Iya. Itu kan nggak boleh kalau dari jauh-jauh, apalagi pulang malam langsung masuk ke dalam menenangkan rumah. diri lah ibaratnya. Nggak boleh. Makanya saya dinasihatin juga sih sama keluarga kalau pulang dari kerja nih malam Iya. jangan langsung Itu masuk. Bang Jack posisi sampai rumah jam berapa Bang Jack? Jam setengah empat dini hari. Iya, Oh. setengah empat dini hari. Terus iya. Iya saya istirahat sempet dari situ ngerokok lagi dah. Oh iya. Iya saya ngerokok biasa sembari ngadomin mesin. Oh iya. Iya itu sempet saya. Kenapa ya? Ini tuh saya pikir udah 3 kali ketemu nih yang begini. Masih merasakan Iya, sakit juga nggak sama. bisa. Oke. Emang ngerasain sakit gitu.
leher gitu, leher sakit banget. Mm-mm. Dan setelah itu saya tetap masih ngusap-usap leher. Oh, masih Malam-malam itu. itu juga Iya, masih iya. ngusap-usap leher depan rumah sampai jam 4 lah kurang lebih, Jam pas sudah mulai ada tadarusan di Oh, masjid tadarusan, iya ya, mau apa mendekati sholat subuh ya kalau subuh. nggak salah. Iya, gak lama saya masuk, Baru iya enak. masukin motor, bersih-bersih gitu, bersih-bersih, ganti baju. Kagak lama saya tidur, tapi masih ngerasain nih Mm-mm. sakit, masih Oh, ngerasain. istri juga sudah tidur pada Udah, saat itu? udah, Oh, udah udah tidur. tidur. Oh, nggak, Bang Jack nggak mau mengganggu istri kali ya? Iya, Oke. tadi saya mau cerita, Mm-mm, cuman mm-mm, kasihan lah mm-mm, dari mm-mm, pagi, mm-mm, ya kan mm-mm, sampai malam jaga mm-mm, anak gitu. mm-mm, mm-mm. Itu saya nggak mau ganggu. Udah nggak lama, paginya pun baru saya cerita. Paginya, Paginya iya, iya. mau nggak mau gitu ya bang ya, daripada kita Iya, sakit betul, betul. nggak ngomong. Karena malam yang cukup berat ya, beberapa kali ketemu, akhirnya cerita ke istri. Iya cerita ke istri itu, bilang katanya kamu kenapa sih gitu. Oh, istri, ya, Iya, ya. kamu kenapa sih gitu. Saya ngomong, iya semalam saya habis ketemu di tempat kerjaan. Tempat kerja. Tempat kerja saya ketemu apaan, ketemu ya tentara zaman dulu lah. Tentara jam. Saya bilang di mana, Mm-mm. di dekat parkiran karyawan. Saya bilang gitu, kok bisa, ya mungkin lagi kebetulan. Mm-mm. Saya bilang gitu. Terus gimana, kata dia. Saya bilang ya nggak gimana, saya langsung buru-buru aja pulang. Iya, Gitu, iya, singkat iya. cerita biasanya ngomong langsung, kok leher aku sakit ya. Oh iya, iya, Ya iya. berat gitu. Tapi maaf Bang, ya, sebelumnya juga cerita di yang dari jeruk purut juga ketemu sosok kuntilanak sampai arah mau deket, mau sudah sampai rumah juga masih ketemu juga cerita ke istri. Saya cerita, Tanggapan istri Bang Jack seperti apa? kok malam itu bisa ya sampai 3 kali ketemu. Kata dia, apa tahu ya jangan-jangan kamu sering pulang malam, jadi itu bercanda isi dia. Istri Bercanda, masih iya. bisa bercanda Iya. ya. Padahal itu malam yang bikin uh terus istri iya Bang Jack. Ya udah, nanti aku bikinin air katanya. Oh, iya. Air putih gitu nanti diminum gitu. Pas saya dibikinin air, istri saya tuh didoain, Oh iya. langsung saya minum. Berapa gelas Bang Jack? Segelas aja sih. Oh, segelas aja. Iya, dibikin 1 gelas aja. Nggak lama saya minum, itu udah mulai agak rada enakan. Enakan. Iya, udah bisa nengok. Bisa nengok ke Iya. kanan gitu ya. Udah bisa nengok. Tadi mah nyangkanya salah bantal. Oh iya. Biasanya kan begitu ya bang. Orang-orang dulu bilang, oh salah bantal kali lu kan gitu. Biasa salah tidur lah, Iya. salah posisi tidur lah. Akhirnya Setelah minum, alhamdulillah sih enakan. Udah bisa nengok ke kanan gitu, dan udah nggak sakit lagi dah. nggak sakit lagi. Iya. Air tadi yang sudah dibacakan doa ya Bang Iya. Jack ya. Minum segelas, terus enakan. Eh, paginya sorenya Bang Jack berangkat kerja lagi atau istirahat libur dulu? Berangkat Oh, tetap langsung. berangkat kerja. Kerja kita berangkat, tetap namanya kewajiban ya punya anak istri. Iya, memang seperti itu. Kita berangkat lagi tetap. Iya. Baik para wingitan tadi cukup mengerikan ya. Tadi saya bilang malam yang cukup berat dialami oleh Bang Jack. Yang saya tertarik Bang Jack, ini nggak ada kita coba mengait-ngaitan, tidak sih ya. Cuman kenapa ya bisa dalam satu malam kurang lebih dari jam berapa tadi? Jam 2 pagi, rentang waktu sampai 3:30 berturut-turut, 3 turut ya, maksudnya 3 turut ya, bukan berturut-turut, 3 turut ketemu sosok tentara, sosok kuntilanak yang bergelantungan di daerah mana tadi, Jeruk Purut ya. Jeruk purut. Kemudian mau sampai rumah masih ketemu lagi makhluk tersebut. Mungkin Bang Jack sedang capek atau seperti apa gitu kan, karena memang ini sih jarang terjadi ya kalau menurut pengalaman beberapa narasumber yang kesini ya, dalam beberapa malam, satu malam bisa ketemu beberapa makhluk tersebut. Mungkin Bang Jack pada saat itu sedang nggak enak badan atau beban pekerjaan seperti apa Bang Jack dari awal jam 2 pagi itu yang dirasakan? Emang ada rasa nggak enak badan, tadinya pengen izin kerja hari Oh, itu ya, iya, sebenarnya iya, gitu. Cuman saya pikir, wah kalau gua libur
malam ini ada acara. Mm-mm, Nggak ada lagi yang- rame event. lagi rame-rame di tempat lagi rame kerjaan, event. nggak ada yang backup gua nih, kan begitu. Karena kan saya kerja di posisi itu kan cuma sendiri, Mm-mm, mm-mm. nggak ada penggantinya. Kayak gitu balik malam jam 2 pagi, nggak ada yang mau kan anak-anak. Oh, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Nah, ini menarik. Nggak ada yang mau itu teman-teman atau timnya Bang Jack, apakah sudah tahu bahwa ada cerita-cerita seperti apa atau bangunan ini seperti apa? Bagaimana Bang Jack? Sebenarnya itu teman-teman kerja saya tahu, Oh. udah tahu dia udah tahu gitu. Dan gitu juga emang sih posisi mereka tuh sama saya, ranah kerjanya ya Mm-mm, beda. mm-mm. Oke. Beda. Mereka taruhlah contohnya di divisi 1, Mm-mm. saya di divisi 2. Divisi 2-nya. Jadi kan ranahnya beda tuh. Tapi parkir motornya Tetap sama. tetap di tempat apa bawah pohon jambu dekat pos security itu tetap sama. Tetap sama. Karena khusus parkiran karyawan kan emang di Di sana. situ. Satu-satunya di sana. Itu makanya katanya, "Bang, lu kalau balik jam 2 malam dari sini nggak pernah takut?" Oh, cuman mereka nggak cerita Nggak ada cerita. apa Iya, gitu nggak kan. cerita. Iya ya. Atau mungkin nanti membuat Bang Jack takut atau apa mungkin ya teman seperti itu kali ya. Dan akhirnya tadi ketemu sosok tentara Tentara Belanda. Belanda. Tentara Belanda atau Jepang Bang Jack? Belanda itu. Tentara Belanda Iya, ya. pakaiannya masih komplit banget zaman dulu banget dia. Cuma mukanya nggak kelihatan. Nggak begitu kelihatan mukanya karena kan dia ketutupan helm. Begini nunduk. Posisinya dia duduk. Ya mungkin tadi para wingitan ya. Benar Bang Jack kan tadi mungkin sedang kondisi badan kurang fit. Kemudian akhirnya teman-teman Bang Jack juga bercerita bahwa lu berani di situ. Nah, itu satu ungkapan yang ada apa sih sebenarnya. Akhirnya tadi Bang Jack bertemu tentara Belanda. Bangunan itu seperti apa sih Bang Jack? Bangunannya bangunan lama kah atau bangunan seperti sisa-sisa penjajahan kah? Seperti apa bangunan di tempat Bang Jack bekerja itu? Sempat hiburan malam di salah satu daerah di Jakarta Selatan. Seperti apa bangunannya? Itu sih kalau saya lihat lebih teliti gitu ya. Mm-mm. Bangunannya itu kayak peninggalan zaman dulu. Ya, Belanda dah. Peninggalan zaman Belanda. Zaman Belanda, peninggalan zaman Belanda. Iya, salah masih utuh banget sih bangunannya. Nuansanya nuansa masih kepala buat nuansa horornya. Oh, udah malam. Karena kan udah tutup tuh semuanya tuh tenan. iya, Tinggal saya doang kan paling terakhir. Iya, Itu bener-bener emang saya doang itu. Bener itu. dari arsitekturnya, Iya. dari apa ya, desainnya, dari bentuk-bentuk bangunannya, dari bentuk bangunannya. pintu, jendelanya, full semua bangunan Belanda Iya, ya Bang Jack? bangunan Belanda zaman dulu banget. Itu kalau nggak salah tahun berapa ya? Saya juga kurang paham ya kayak Zaman gitu. Belanda ya para wingitan ya. Oke. Ketemu tentara Belanda, megang senjata Bang Jack, tentara Belanda tersebut. Kayaknya enggak sih. Lagi duduk aja posisinya dan saya juga enggak. Ada berdarah atau Enggak. apa? Enggak. Oh iya. Jadi duduk aja biasa. Tapi yang jelas kurang jelas ya mukanya Kurang kalau jelas gitu-gitu mah. Nggak jelas gitu mukanya. Pastinya orang Belanda kali ya. Iya. Orang Belanda ya bukan itu sih. Oke, kemudian apa? Ya itu tadi ya saya bilang kenapa ya mungkin Bang Jack tadi kurang sehat badan, kurang apa mungkin lagi beban pekerjaan sampai ketemu di mana tadi? Jeruk Purut karena istirahat ya, istirahat. Istirahat sih di Antasari. Oh di Antasari, oke Antasari. Iya, itu masih aman-aman Masih aja aman. tuh. Iya, pas saya jalan terus balik ya begitu. Tadi merasakan apa namanya tidak bisa menoleh ke kanan. Tapi sebelumnya apakah seperti itu Bang Jack? Maksud saya ini nggak apakah mutlak setelah ketemu sosok tentara Belanda atau emang kondisi badan sebelumnya pernah seperti itu Bang Jack? Kalau pulang kerja ya mungkin masuk angin atau seperti apa gitu kan? Nggak pernah sih. Nggak pernah Nggak ya. pernah. Ini mah kan beda. Kalau misalkan orang masuk angin atau gimana ya. Ini berat banget di sini, berat sebelah kanan aja sih berat. Sebelah kanan nggak bisa nengok ke Iya, belakang. nggak bisa nengok. Itu berat banget. Dan motor juga nggak biasa-biasanya bisa mati. Biasanya motor biarpun jadul, jelek gitu tapi talk chair. Oke, motor bebek tahun lama ya. Setelah ketemu yang kuntilanak tadi di mana tadi? Jeruk Purut tadi, itu merasakannya tambah berat lagi, tambah parah gitu, nggak bisa nengoknya. Iya,
masih ngerasain sakit, masih Tambah sakit. parah atau biasa? Enggak sih, Tambah parah. enggak terlalu parah Cuman sih. yang sakit Iya, dari ya. awalnya aja saya pas ketemu di parkiran udah berat itu sampai rumah itu berat. Berat Oke. banget. Dan masih ketemu lagi pada saat mau hampir sampai ke dekat rumah. Ke rumah. Iya, iya, iya. Kemudian akhirnya cerita sama istri. Nah, yang saya menarik, mau sampai dekat rumah itu, apakah ada cerita-cerita seperti yang di tempat pekerjaan itu? Teman-teman cerita, mungkin ada cerita-cerita dari penduduk yang sudah lama tinggal di situ, tempat itu seperti apa gitu kan? Pernah ada Pernah cerita? ada dari Oh istri. iya, iya. Oh istri. Dari istri. Istri asli daerah situ apa? Asli situ. Oh asli itu. Asli Gimana? Istri pernah cerita apa gitu kan? cerita katanya kan pas saya cerita pas balik ketemu lagi di dekat rumah. Saya sebutlah di dekat SD lah gitu ya. Dekat SD, bangunan SD. Iya, ketemu saya di situ di mana di gang gitu. Kamu kalau pulang jangan lewat situ. Oh. Jangan muter aja. Emang kenapa kan saya nanya gitu. Iya, iya, iya. Kamu Karena kenapa? istri asli orang situ, Iya, asli orang sudah situ lama tahu. tinggal di situ. jadi Emang kenapa? Terus istri menjawabnya, Aduh, jangan dah. oh jangan. Dulu sebelum jadi tempat itu, dulunya kan itu kebun. Kebun. Banyak pohon bambu. Mm-mm. Itu ya dibilang serem lah, angker. Serem atau wingit, seperti channel kita wingit, para wingitan. Oh sebenarnya bilang serem, Iya, serem. serem di situ. Pokoknya serem dan Atau saya bekas peninggalan Belanda juga daerah situ? Oh enggak gitu. enggak cerita. Yang saya langsung aja saya bilang, ya udah kalau emang kayak gitu masing-masing aja jangan ganggu gitu. Saya ngomong gitu sama istri. Kata istri ya udah besok-besok pulangnya muter aja. Jangan lewat situ lagi. Itu katanya. Karena saya selalu apa ya menggelitik ya biasanya kalau kita datang ke tempat sesuatu, ke tempat daerah mungkin ya tadi temen Bang Jack bilang, kalau berani lewat situ, kok berani? Nah seperti itu akhirnya istri Bang Jack juga bilang dulu sebelumnya memang tempat itu wingit atau angker seperti itu. Nah kalau jeruk purut seperti kita tahu ya Bang Jack ya, kalau jeruk purut itu kan apa ya urban legendnya apa Bang Jack pernah apa pendeta ya atau pastor ya tanpa kepala ya kan kalau kita di urban legend yang berkembang di masyarakat seperti itu. Cuman ini uniknya malah kuntilanak. Iya. Yeah. Sama nggak sih kuntilanak yang di jeruk purut Dekat sama rumah? ini? Beda. Beda. Bedanya apa nih Bang Jack? Bedanya Saya pikir mah sama wanita ya rambutnya panjang. Bedanya apa Bang Jack? Ini menarik sih. Kuntilanak beda gimana Bang Jack pas ngeliat itu? beda. Kalau yang dekat rumah nih, saya pas banget belok kan namanya di gang kan kita nggak tahu kaget nih. Saya kaget pas belok ada dia itu gede, lumayan tinggi deh. Gitu. Beda. Iya iya. Karena kan posisinya dia diri, pas banget samping saya lewat. Dia Lebih agak- tinggi. Dia tinggi. Madep belakang dia. Kalau yang menggelantung di daerah jeruk purut, Itu nggak, menurut saya sih nggak terlalu tinggi karena dia kan di atas pohon juga duduk posisinya gitu, duduk dia. Posisinya duduk. oh iya iya. Posisinya duduk. Saya baru tahu sih para wingitan kalau sosok tersebut ya ada yang lebih tinggi. Tapi bajunya tetap apa? Sama bajunya. Gaun ya, kainnya putih. Putih sama. Rambutnya lebih. Lebih dia panjang udah gitu ke bawah semua. Rambutnya ke bawah. Oh yang semua. di Dekat rumah itu dekat rumah itu lebih tinggi, rambutnya lebih panjang. panjang ke bawah semua. Napak Bang Jack? Nampak benar-benar nampak. Napak. Kalau itu saya nggak negesin. Oh, enggak, Karena kan saya juga kaget gitu. Pas saya kaget ngeliat. Saya langsung saya buru-buru udah tuh jalan sampai yang saya bilang tanggulannya saya hajar. Saking Sampai ketakutan. tadi ngeliat spion kiri. Iya, Oh lebih tinggi, tinggi, rambutnya lebih panjang. panjang. Tapi wajah Nggak kelihatan. tidak terlihat ya seperti penampakan kuntilanak seperti biasa ya mukanya juga tidak terlihat gitu kan. Iya, iya. Saya pikir ada yang baju merah karena beberapa ada yang pernah melihat seperti itu, baju merah. Ini putih tetap banyak. putih. Muka tidak terlihat. Nih dan istri tadi juga cerita bahwa tempat-tempat sebelumnya itu apa hutan ya apa istri bilang sebelumnya itu apa bangunan
Pohon bambu. Kebun aja sih, Oh, kebun, cuma banyak pohon bambu Pohon bambu. di zaman dulunya gitu. Iya, iya. Zaman dulu mungkin tahun Sekitar 90-an. Sekitar tahun 90-an. 90-an. Memang ya para wingitan juga, kebetulan saya juga tinggal di Depok kan, memang banyak cerita-cerita di Depok sekitar tahun 90-an, kata yang orang yang sudah lama tinggal di Depok tahun 90-an memang sangat sepi. Seperti Bang Jack tadi bilang juga masih hutan-hutan, masih banyak pohon bambu. Jadi kalau orang dulu bilang bisa dikatakan tempat jin buang anak ya Bang. Tempat jing buang anak istilah itu. Iya, kemudian saya juga tinggal di Depok, para wingitan tempat jing buang anak. Jadi memang ya seperti itu kalau orang-orang dulu atau orang sebelumnya pernah tinggal di Depok. Terus, nah setelah ini Bang Jack, setelah pulang, selesai, malam berikutnya kan bekerja seperti biasa kan ya? Iya. Masih parkir motor di situ? Masih. Karena kan kalau di luar kita parkir bayar. Tidak kapok? Enggak. Karena Oh nggak kapok ya? karena ya gimana, lumayan sih kan ibarat kata kan kalau parkiran karyawan kan Malam setelahnya mengalami Iya. hal nggak mengenakan ya, tetap parkir di tempat itu. tetap parkir di situ tetap. Terjadi sesuatu lagi? Enggak sih, alhamdulillah enggak. Besok-besok juga pulang jam 2 udah terbiasa juga sih. Cuma tetap masih ngeliat ke arah pos. Tetap ngeliat ke arah pos karena penasaran Ini, juga ya, ini gitu. setelah hari berikutnya ya kembali Iya. tetap melihat itu. Nggak ada penampakan tentara Belanda tadi yang Enggak seperti ada sama malam sekali, sebelumnya. enggak. Alhamdulillah enggak. Mungkin cuman kalau menurut saya tuh ini gua ada loh di sini I gitu. see. Iya, iya. Ini gua ada di sini. Makanya kan dimanapun kita berada kan kita permisi gitu. Minimal kita punya sopan santun ya. Dia emang nggak kelihatan, tapi kan kalau kita ngomong apa, misi numpang lewat kan denger dia Bang. Tidak ada lagi ya setelah malam berikutnya dan malam-malam selanjutnya? Sama nggak ada lagi. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Atau dari security yang jaga pos itu? Nggak. Dia nggak pernah ngomong apa-apa. Oh, nggak pernah ngomong apa-apa. Malah yang tukang parkir yang di luar yang bayar itu. Oh, Yang jadi parkiran liar lah. sebelum Bang Jack parkir di situ, sempat parkir di area luar. Iya. Dulu Ada cerita-cerita dari mereka soal tempat itu, tempat yang Bang Jack bekerja. itu cuman cerita aja sih, Bang. Lu kan karyawan, kenapa nggak parkir di dalam kan begitu? Cuman saya jawab, saya belum dapat kartu membernya Bang, belum Kartu jadi. member, iya, iya. Kartu member untuk akses Parkir akses karyawan. parkir karyawan. Iya. Terus? Nanti Bang kalau misalkan lu dapat kartunya, Mm-mm. ya hati-hati aja. Di situ serem tempatnya. Oh, tukang parkir liar yang di pinggir jalan daerah Jakarta Selatan tersebut sudah bilang kita hati-hati, tempatnya Serem. serem. Seperti tadi yang teman-teman kerja Bang Jack bilang. Iya, Iya, iya. kata serem. Akhirnya benar terjadi, ketemu sosok tentara tersebut. Tapi setelah malam-malam berikutnya tidak ada penampakan. Enggak, alhamdulillah. Bang Jack juga tetap parkir di Dalam. terdalam situ. Nggak pindah tempat Bang Jack. Enggak. Oh, emang di situ ya? Emang di situ areanya kan kotak nih banyak nih. Kalau misalnya datangnya sore kan kebagiannya pasti di ujung mulu. Oh. Iya, kecuali pagi, dapetnya pagi. deket pintu. Ah, Kalau yang datangnya sore paling ujung. Iya. Gitu. Dari teman-teman yang parkir sebelumnya juga nggak pernah ada penampakan atau diganggu tadi yang sosok tentara tadi. Nggak pernah ada teman-teman yang parkir di situ selain Bang Jack. Ada tenan saya sebelah. Ya tenan sebelah tuh ada. Dulu dia kan masuk pagi. Oh. Masuk pagi. Dia pulangnya sore. Sekitar jam 5. Mungkin Jam nongkrong 5. dulu namanya anak muda kan. Jam 5 sore dia pulang. Ngobrol-ngobrol nggak berasa nih. Ah balik ah, gue udah mau maghrib. Oh ya Berarti udah. jam 5 maghrib. Kalau Bang Jack alami jam 2 dini hari sampai kurang lebih setengah 3 jam 3-an ya. Terus gimana Bang Jack? Ya, kalau teman-teman saya itu dikunjukinnya maghrib pas nggak lama ajan. Sosok tentara juga? Bukan. Kalau dia pocong dekat pohon. Pohon Pocong jambu. atau poci ya para wingitannya. Di pohon jambu. Pohon jambu, tunggu tuh, pohon jambu yang tempat Parkir motor tempat Bang Jack mengalami itu di bawah pohon jambu itu dekat pos juga. dekat pos di situ. Si pocongnya itu ada di Di atas pohon dia. Di atas pohon. Itu kata dia ya. Waktu Iya, itu iya, cerita iya, namanya dia kan cerita. pulang maghrib Iya, gitu. iya, Emang iya. sih sebenarnya kalau maghrib kita kan istirahat dulu dah. Selesai ajan baru balik baru atau pulang. gimana gitu. Pokoknya minimal ya Sama tunggu persis. ajan Cuman selesai. di Di atas pohon dia. motor juga nggak hidup.
Kalau dia hidup, motor hidup. Kalau dia, Motor hidup. kalau dia hidup langsung balik dia katanya, Oke. langsung kabur. Besoknya dia sakit. Oh, Iya besoknya sakit dia nggak masuk. kalau Bang Jack mengalami apa tadi? Tidak Iya bisa, leher. tidak bisa menengok ya, tidak bisa. Jadi, oke. Setelah itu ada lagi teman-teman yang Nggak ada sih. nggak ada selain Nggak itu ada. juga. Atau baliknya, seperti tadi Bang Jack cerita, saat pulang juga sampai rumah gitu, Nggak nggak ada. ada, nggak ada. Oke. Ya, jadi tadi para wingit menarik sekali ya. Seperti tadi saya bilang, malam yang cukup apa Bang Jack ya? Berat ya. Berat ya. Malam yang cukup berat dalam kisaran jam 2 sampai jam 4 sampai kembali ke rumah, sampai rumah. Bertemu 3 sosok ya, Bang Jack ya. 3 sosok tentara Belanda, kemudian mengalami sakit tidak bisa menoleh ke kanan, bertemu sosok kuntilanak di daerah apa tadi, di daerah mana Bang tadi? Jeruk purut. Daerah Jeruk Purut, kemudian sampai di Depok karena Bang Jack tinggal di Depok. Saat mau tinggal berapa meter lagi mau sampai rumah tadi, pas mau belok ketemu kuntilanak juga dengan sosok yang berbeda lebih tinggi seperti tadi. Jadi setelah Bang Jack mengalami hal nggak mengenakan, yang pengen Bang Jack ambil kesimpulan apa sih Bang Jack? Karena itu memang kalau saya mengalami Bang Jack seperti itu ya cukup menakutkan sih ya dalam itu. Nah menurut Bang Jack nih, pendapat Bang Jack setelah mengalami hal itu seperti apa Bang Jack? Mengenai makhluk-makhluk astral atau makhluk supranatural seperti itu, menurut pandangan Bang Jack itu seperti apa sih? Kalau menurut saya sih kita dimanapun berada ya kayak Dimanapun gitu. berada. Kita permisi aja gitu, nggak boleh ya ngomong bahasa-bahasa kotor atau gimana gitu ya Bang ya. Iya. Ya kan ibarat kata dia juga kan ada gitu. Betul. Menurut saya sih ya kayak gitu aja sih Bang. Iya, artinya Bang Jack di sini percaya ya Iya, bahwa sosok yang tidak kasat mata. Kalau kita kan nyata ya, kalau makhluk tersebut tidak, Bang Jack percaya ya. percaya. Percaya tapi tidak boleh mengimani. Setuju Bang Jack ya? Iya, Iman kita, entah pun apapun agamanya, keyakinannya tetap sama Tuhan Yang Maha Kuasa Bang Jack ya, karena memang seperti itu. Jadi tadi Bang Jack, apa tadi? Dimanapun berada, kita harus bisa permisi, jaga. karena ya Jaga sopan santun. jaga sopan santun. Pastinya kita selalu berdekatan dengan makhluk yang tak kasat mata tersebut. Berdoa ya pasti ya Bang Jack ya. Pastinya. Dimanapun berada berdoa, karena tadi saya bilang saya pun percaya makhluk itu juga ada karena memang dia juga diciptakan oleh Tuhan. Setuju ya Bang Jack ya? Iya. Kalau makhluk-makhluk seperti itu juga roh, arwah, kemudian ya sejenisnya juga diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, para wingitan yang tadi sudah nonton dari awal sampai akhir, gimana pendapat kalian mengenai malam yang sangat mengerikan yang dialami Bang Jack? Gimana pendapat kalian semua? Jangan lupa nanti tulis di kolom komentar. Kemudian tidak lupa juga untuk like, komen, serta subscribe. Dan tak lupa juga kita juga ada Instagram. Nanti Bang Jack follow Instagram kita ya di @tembung_wingitan. Kemudian juga ada di TikTok juga kita. Buat apa sih semuanya? Ya apalagi kalau bukan untuk channel Wingit Channel ini semakin berkembang, semakin menginspirasi, semakin mengedukasi mengenai hal-hal mistis, yang nanti juga beberapa narasumber akan semakin datang untuk kembali bercerita. Kalau dari gua, seperti tadi Bang Jack bilang, itu setuju sekali bahwa kita harus jaga sopan santun, jaga etika, kemudian dimanapun kita berada, bahwa makhluk-makhluk tersebut pastinya juga diciptakan Tuhan, berdampingan dengan kita, hanya beda dimensi seperti itu. Dan tidak lupa berdoa bahwa doa itu adalah satu kekuatan bahwa untuk menghindari hal-hal tersebut, dimanapun kalian berada, dimanapun usaha dan kalian, tetap mutlak doa biar kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan yang Bang Jack ya. Baik, akhir kata dari gua, Wendy, terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Seperti tadi bilang, jangan lupa
klik tombol like, subscribe, kemudian follow Instagram kita di @tembung_wingitan, kemudian TikTok kita. Saya Wendy dan narasumber dengan Bang Jack. Terima kasih Bang Jack ya. Sama-sama. Sehat selalu Bang Jack, sukses selalu. Amin. Salam buat keluarga. Semoga tidak mengalami malam-malam yang berat ya. Berat. Seperti itu. Sukses selalu Bang Jack. Salam buat keluarga. Baik, akhir kata dari gua. Bye bye.